Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi yang baik ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang membesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu, kami mencintaimu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kini adalah
yada la yada la 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 bo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormat dan syukur hanya bagimu. Haleluya. Kiri yada yada la 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 waswe yada yada la 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 bo. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau selama hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan bahwa hidup kita ini seperti pensil. Pensil itu berguna atau tidak tergantung di tangan siapa pensil itu berada. Jika dia berada di tangan Leonardo da Vinci, maka pensil itu bisa menghasilkan sebuah karya maha indah, sebuah lukisan yang sangat indah. Tetapi jika pensil itu berada di tangan seorang anak yang baru belajar menulis, maka pensil itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan coret-coret di sana sini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh memilih di tangan siapa hidup kita ini berada. Jika Bapak Ibu memilih hidup Bapak Ibu ada di tangan Tuhan, maka sesuatu yang ilahi bisa terjadi. Lukisan maha indah di dalam kehidupan kita itu akan terjadi karena karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Extraordinary favor Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita, dan lukisan kehidupan kita akan menjadi lukisan yang sangat indah. Mari kita baca Bapak Ibu di Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dari kisah ini kita bisa memahami bahwa Petrus sudah semalaman bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya nihil. Tidak satu ekor pun dia tangkap. Tetapi pada siang harinya, ketika Tuhan meminta kepada Petrus untuk menebarkan jalannya ke tempat yang dalam untuk menangkap ikan, maka Petrus berkata bahwa sepanjang malam dia sudah bekerja keras untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya
nihil. Tetapi yang perlu kita teladani adalah reaksi Petrus ketika dia mendapat perintah dari Tuhan. Dia berkata, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini menunjukkan bahwa ketaatan Petrus terhadap Tuhan luar biasa. Penghormatan Petrus kepada Tuhan luar biasa. Sekalipun dia semalaman sudah bekerja keras untuk mendapatkan ikan dan hasilnya nihil, tetapi karena Tuhan yang meminta, dia mengatakan, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya." Dan di ayat 6 dikatakan, "Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak." Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Petrus mentaati perintah Tuhan? Jala itu tidak muat karena ikan yang didapat mereka sangat banyak sehingga jala itu hampir koyak. Di sini kita melihat Bapak Ibu, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, maka sesuatu yang ilahi terjadi di dalam kehidupan kita. Di tangan Tuhan, hidup kita sama seperti pensil di tangan Leonardo da Vinci. Kita bisa menghasilkan lukisan kehidupan yang indah. Bahkan sesuatu yang ilahi boleh mewarnai kehidupan kita. Semua itu bisa terjadi ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Karena ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Extraordinary favor Tuhan pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil keputusan yang tepat. Di tangan siapakah kehidupan Bapak Ibu berada? Di dalam Alkitab sudah banyak contoh-contoh yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mulai dari sakit penyakit, hutang piutang, masalah kebutuhan hidup, semuanya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Apa yang menjadi kebutuhanmu pada saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Mari, hampiri Tuhan secara pribadi. Datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan permasalahanmu. Dan ketika engkau mendengar cara, solusi yang Tuhan berikan, tunduk dan taat. Lakukanlah. Hendaklah kita seperti Petrus yang berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana orang buta bisa melihat. Kita bisa membaca bagaimana orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sakit penyakit apapun, ayan, kerasukan setan, itu Tuhan semua sanggup menyembuhkan. Bahkan saudara, ketika seorang janda harus membayar hutang daripada peninggalan suaminya yang sudah meninggal, dia sanggup melunasi hutang-hutangnya. Hanya dengan cara apa saudara? Hanya dengan kedahsyatan Tuhan. Dia hanya diminta Tuhan untuk menuangkan buli-buli minyak yang cuma sedikit yang dia punya untuk dituangkan ke dalam bejana-bejana. Sebanyak apapun bejana yang dia miliki harus dia siapkan dan dia tuang dengan buli-buli minyak yang hanya sedikit itu. Tetapi sesuatu yang ilahi terjadi. Minyak itu tidak pernah berhenti sampai bejana yang mereka sediakan itu habis terisi oleh minyak. Dan saat itu minyak itu berhenti. Dan minyak-minyak itu dijual dan cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Dengan cara ini, ibu janda ini bisa membebaskan diri dari hutang yang melilitnya dan juga membebaskan kedua anaknya dari perbudakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang cara Tuhan seringkali tidak terpikir oleh manusia.
cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau tunduk dan taat kepadanya. Kita mau ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Seperti pensil tadi, ketika pensil ini berada di genggaman tangan Leonardo da Vinci dan pensil ini tunduk dan taat kepada Leonardo da Vinci untuk membuat sebuah lukisan yang sangat indah, maka hasil daripada lukisan itu akan menjadi sangat indah. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita siap ada di dalam genggaman tangan Tuhan dan kita mau tunduk dan taat mengikuti cara Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi sebuah lukisan kehidupan yang sangat indah. Adakah Bapak Ibu siap selalu berada di dalam genggaman tangan Tuhan? Adakah Bapak Ibu siap ketika Bapak Ibu harus diruncingkan oleh Tuhan, harus diproses oleh Tuhan supaya kita menjadi pensil yang tajam yang bisa dipakai oleh Dia untuk melukis sebuah lukisan kehidupan yang indah? Adakah kita siap untuk melakukan semuanya itu, tunduk dan taat kepada Tuhan? Kemanapun Tuhan membawa kita, kita siap melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dari 2 Raja-Raja 5 ayat 10 ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali seperti Naaman, lebih berpikir memakai logika. Ya, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ada imajinasi atau sesuatu yang dibayangkan dan jadi pengharapannya. Tetapi ketika cara Tuhan berbeda dengan apa yang menjadi imajinasinya, berbeda dengan apa yang menjadi pengharapannya, manusia kemudian mencari dalih untuk tidak melakukan kehendak Tuhan dan membenarkan dirinya. Seperti yang dikatakan di ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Benarkah Bapak Ibu, ketika Naaman misalnya mandi di sungai Abana atau Parpar, sembuhkah dia? Tidak Bapak Ibu, karena perintah Tuhan mengatakan di sungai Yordan, bukan Abana atau Parpar. Kelihatannya kecil Bapak Ibu, hanya beda sungai tapi sama sungainya. Jangan pernah berdalih di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekecil apapun kita berdalih, sekecil apapun kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan, maka sesuatu yang ilahi itu tidak akan terjadi. Dengan panas hati, ini menunjukkan kekecewaan yang amat sangat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Naaman? Ketika imajinasi dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak dikabulkan oleh Tuhan, kita menjadi panas hati, kecewa dan marah kepada Tuhan. Dan kemudian kita mencari dalih untuk membenarkan diri kita sendiri. Tetapi terpujilah Tuhan, di ayat 13 dikatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak,
Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Tuhan seringkali memakai cara sederhana, bahkan mungkin cara-cara yang terasa agak konyol. Tetapi itulah cara Tuhan, seperti menuangkan sedikit minyak dalam buli-buli ke dalam bejana sebanyak-banyaknya. Itu tidak bisa masuk di dalam akal logika kita, tetapi itulah cara Tuhan. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, maka extraordinary favor akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang ilahi akan terjadi dalam hidup kita, dan kita melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi lukisan karya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Pagi ini Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami mau bawa Tuhan segala hal yang ada dalam hidup kami, kekecewaan kami, pergumulan kami, bahkan apapun yang kami alami saat ini. Kami mau datang kepadamu, kami mohon ampun kepadamu. Sucikan dan kuduskan kami kembali. Ajar kepada kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu di dalam genggaman tangan-Mu sesuatu yang ilahi akan terjadi di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Maka extraordinary favor Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Kedahsyatan itu akan terjadi seperti sebuah pensil ketika ada di tangan Leonardo da Vinci akan menghasilkan lukisan yang sangat indah. Demikian juga hidup kami. Ketika kami menyerahkan hidup kami di tangan Tuhan, seorang pelukis kehidupan yang dahsyat dan luar biasa, maka kami akan menikmati lukisan yang indah dalam hidup kami. Karya-karya-Mu yang indah, karya-karya-Mu yang ilahi akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau ambil keputusan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan mengikuti kehendak-Mu. Apapun yang Engkau perintahkan dalam hidup kami, ajarkan kepada kami setia dan taat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.